Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya diberi kesempatan untuk melakukan presentasi berupa resum semua materi dari Matematika Teknik 2. Nama saya sendiri Januar Muhammad Ramadan, NIM 166707040. Materi yang dibahas pada kali ini, yang pertama ada hampiran Taylor, yang kedua ada persamaan nonlinier, metode tertutup, yang ketiga ada persamaan nonlinier, metode terbuka, eliminasi Gauss dan dekomposisi LU, yang terakhir ada interpolasi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu hampiran Taylor. Sebelum memasuki deret Taylor, ada sedikit materi yang harus kita ketahui dulu. Yang pertama yaitu tentang Maclaurin Power Series. Deret Maclaurin sendiri adalah penaksiran polinom derajat tak hingga, yaitu di mana fx sama dengan f0 ditambah f turunan 0x ditambah f 2 kali diturunkan 0 x kuadrat min 2 faktorial ditambah bla bla ditambah fn 0 xn per n faktorial dan seterusnya. Deret infinite tak terhingga ini menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya dan bukan penaksiran. Selanjutnya langsung kita masuk ke deret Taylor, yaitu dari awal kita selalu memulai perkiraan pada nilai x sama dengan 0. Sesungguhnya kita bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik manapun x sama dengan x0. Inilah yang disebut Taylor series atau deret Taylor. Jadi, deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berusaha pada x0 sama dengan 0. Sehingga dapat menghasilkan rumus umum deret Taylor berupa fx sama dengan fx0 ditambah f aksen x0 dikali x min x0 ditambah f double aksen x0 dikali x min x0 pangkat 2 per 2 faktorial dan menghasilkan rumus f pangkat n x0 dikali x min x0 pangkat n per n faktorial. Lalu yang pertama ada contoh soal tentang deret Taylor, yaitu dimana tentukan nilai fx dekat x sama dengan 0,35 dengan fx sama dengan sin 2 Vx. Diketahui pada soal yaitu fx dekat x sama dengan 0,3. Jadi T0x sama dengan f0,35. Pada dilihat pada gambar garis merah. Setelah nilai T0 diketahui, maka dicari T1x. T1x sendiri yaitu F035 ditambah F aksen 035 dikali X min 0,35. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Setelah itu mencari nilai T 2x sama dengan F 0,035 ditambah F aksen 0,35 dikali X min 0,35 ditambah setengah F double aksen 0,35 dikali X min 0,35 kuadrat. Dan dapat dilihat pada gambar yang garis merah menjadikan bentuk kurva. Setelah itu maka akan diperoleh nilai Tn X sama dengan Fi dikali A dikali X min A pangkat I per I faktorial. Yang kedua ada persamaan nonlinier metode tertutup. Persamaan nonlinier bisa diselesaikan menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode tabel, biseksi, dan metode regulavasi. Persamaan nonlinier yaitu penentuan akar-akar persamaan nonlinier. Akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x.
Penyelesaian persamaan linier mx plus c sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstansa dapat dihitung dengan mx plus c sama dengan 0. X sama dengan min c per m. Penyelesaiannya persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC. Step-step untuk mencari solusi dari metode tertutup. Yang pertama ada mencari akar pada range A, B tertentu. Dalam range AB dipastikan terdapat satu akar. Hasil selalu convergent atau sama dengan disebut juga metode convergent. Salah satu bentuk penyelesaiannya berupa metode tabel. Metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian dan pada masing-masing bagian dihitung nilai fx sehingga diperoleh tabel. Ini merupakan salah satu contoh tabelnya. Ada tabel X dan tabel fx, di mana x0 sama dengan A dan fa. X1 sama dengan fx1, x2 dan sama dengan fx2, x3 sama dengan fx3. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa xn sama dengan b sama dengan fb. Algoritma untuk penyelesaian dari metode tabel ini, yang pertama ada definisikan fungsi fx. Selanjutnya ada tentukan range untuk x yang berupa atas bawah, x bawah, dan batas atas, x atas. Lalu tentukan jumlah pembagiannya, bisa misalkan n. Lalu hitung step pembagi h. Cara menghitungnya yaitu h sama dengan x atas min x bawah per n. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N. Hitung X1 sama dengan X bawah plus I dikali H. Y1 sama dengan fxI. Untuk I sama dengan 0 sampai N dicari K di mana. Bila FK sama dengan 0 maka XK adalah penyelesaiannya. Bila XK dikali FXK min 1 kurang dari 0 maka FXK kurang dari fxk plus 1, maka xk adalah penyelesaiannya. Bila tidak, xk plus 1 adalah penyelesaian atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara xk dan xk min. Lanjut, selanjutnya ada contoh soal yang tentang metode tabel. Yaitu, selesaikan persamaan x plus e pangkat x dengan range x sama dengan min 0,60 dan min 0,50. Untuk penyelesaiannya, yang pertama masukkan dulu nilai x, nilai acak dari 0,57. Jadi bisa ke min 0,57 ya, jadi bisa ke atas atau ke bawahnya. Kita ambil dari min 0,50 sampai min 0,60. Lalu setelah itu kita cari nilai fx-nya. Nah, nilai fx-nya yang dicari itu dari min 0,60. Lalu dimasukkan ke rumus dan menghasilkan nilai min 0,05119 untuk x sama dengan min 0,60. Untuk x sama dengan min 0,57, maka dicari saja, langsung dimasukkan ke dalam rumus dan menghasilkan nilai min 0,00447. Jadi untuk nilai fx terdekat dengan 0 pada x min 0,57 adalah fx sama dengan 0,0047. Pada metode selanjutnya itu adalah metode biseksi. Ide awal metode ini adalah metode tabel di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya saja metode biseksi ini membagi range menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Lanjut ke slide selanjutnya. Metode biseksi. Metode biseksi dapat dilihat dari kurva tersebut.
di mana nilai A dan B mempunyai selisih atau interval, di mana interval itu disebut C. Jadi sama dengan C sama dengan A plus B dibagi 2. Untuk menggunakan metode biseksi, terlebih dahulu ditentukan batas bawah A dan batas atas B. Kemudian dihitung nilai tengah atau yang tadi disebut intervalnya. Jadi X sama dengan A plus B dibagi 2. Dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Secara matematik, suatu range terdapat akar persamaan FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan FA dikali FB kurang dari 0. Setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Algoritma untuk penyelesaian metode biseksi yang pertama ada definisikan fungsi f(x) yang akan dicari akarnya. Lalu tentukan nilai A dan B. Selanjutnya ada tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Hitung FA dan FB. Jika FA kali FB kurang dari 0, lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Bila tidak dilanjutkan, hitung X sama dengan A plus B bagi 2. Hitung fx, bila fx dikali fa kurang dari 0, maka b sama dengan x, dan fb sama dengan fx. Bila tidak, a sama dengan x, dan fa sama dengan fx. Jika b dikurang a kurang dari e atau iterasi, maka iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan dapat didapatkan akar x sama dengan x. Dan bila tidak, ulangi langkah 6. Selanjutnya ada penyelesaian dengan menggunakan persamaan nonlinear metode terbuka. Metode terbuka itu diperlukan tebakan awal, xn dipakai untuk menghitung xn plus 1 dan mendapatkan hasil konvergen atau divergen. Metode iterasi sederhana sendiri di sini adalah metode yang memisahkan x dengan sebagian x yang lain sehingga diperoleh x sama dengan gx. Contoh, x min e pangkat x sama dengan 0. Ubah x sama dengan e pangkat x atau gx sama dengan ex. Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Contoh soalnya yaitu carilah akar persamaan dari fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 6 dengan tebakan awal 5 dan error sama dengan 0,01. Penyelesaiannya yaitu persamaan fx dipisahkan x dengan sebagian x yang lain. Yaitu dicari dulu nilai xn plus 1-nya, yaitu dengan cara x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. Lalu x kuadrat sama dengan 7x min 6, x sama dengan akar 7x min 6. Lalu dihasilkan xn plus 1 sama dengan akar 7xn min 6. Lalu dicari nilai iterasinya. Dan nilai x dan error sebanyak 10 kali tinggal dimasukkan. Berarti iterasi yang kedua tinggal dimasukkan ke akar 7xn min 6 menghasilkan nilai x 5,385 dan nilai error min 0,385 dan seterusnya. Metode Noether-Raphson yaitu metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan rumus xn plus 1 sama dengan xn min fxn per fxn. Algoritma metode Noether-Raphson yang pertama didefinisikan fungsi fx dan f aksen x. Tentukan toleransi error dan iterasi maksimum. Lalu tentukan nilai pendekatan awal x0, hitung fx0 dan f aksen x0. Setelah itu untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau fxi lebih besar dari e. Hitungan fxi dan f aksen xi sama dengan xi plus 1 sama dengan xi min fxi per f aksen x min 1. Akar persamaan adalah nilai xi yang terakhir diperoleh. Contoh soal yaitu tentukan salah satu akar persamaan nonlinear fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Jika diketahui nilai awal x0 error sama dengan 0,02 serta ketelitian hingga
3 desimal. Step yang pertama yaitu turunkan fungsi fx menjadi f aksen x, di mana fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 2x min 5. Selanjutnya, tentukan nilai pendekatan awal x0, yaitu di mana x0 sama dengan 0. Step 3 yaitu hitung fx0 dan f aksen x0. Fx0 langsung dimasukkan saja angkanya 0 kuadrat min 5. 0 min 5 kali 0 plus 6 sama dengan 6. Lalu dimasukkan ke f aksen x sama dengan 2 kali 0 min 5 sama dengan min 5. Step 4 yaitu hitung xn plus 1 sama dengan xn min fxn per f aksen xn. X1 sama dengan x0 min fx0 per f aksen x0 sama dengan 0 min 6 per min 5 sama dengan 1,2. Step kelima kembali lagi ke step 3 dengan menghitung nilai fx1 dan f aksen x1. Fx1 sama dengan 1,2 kuadrat min 5 kali 1,2 plus 6 sama dengan 1,440. Lalu dicari f aksen x1 sama dengan 2 kali 1,2 min 5 sama dengan min 2,6. Step selanjutnya yaitu menghitung errornya, yaitu dengan e sama dengan xn plus 1 min xn per xn plus 1. E sama dengan x1 min x0 per x1 sama dengan 1,2 min 0 per 1,2 sama dengan 1. Iterasi dilanjutkan sampai menuju error yang ditentukan. Bisa dilihat, lalu iterasi dapat dihentikan pada nilai iterasi keempat. Dengan nilai x sama dengan 2, fx sama dengan 0, f aksen x sama dengan min 1, error sama dengan 0,02. Selanjutnya ada metode secant, yaitu di mana metode Napier-Rangsor yang memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode secant. Metode secant bisa dibandingkan dengan metode Napier-Raphson, yaitu di mana f aksen x sama dengan delta y per delta x sama dengan fx1 min fx1 r min 1 per xr min xr min 1. Dengan metode Napier-Raphson menjadi xr plus 1 sama dengan xr min fx1 per f aksen x min xr. Lalu disubstitusikan dengan metode tersebut menghasilkan nilai xr plus 1 sama dengan xr min fxr dikali xr min xr min 1 per fxr min fxr min 1. Algoritma metode secant. Yang pertama ada definisikan fungsi fx, selanjutnya ada definisikan toleransi error dan iterasi maksimum. Lalu masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu x0 dan x1. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Lalu hitung fx0 dan fx1 sebagai y0 dan y1. Untuk iterasi i sama dengan 1 atau fxi. Dihasilkan xi plus 1 sama dengan xi min yi. Xi dikali xi min xi min 1 per yi min yi min 1. Lalu hitung yi plus 1 sama dengan fxi plus i. Akar persamaannya adalah nilai x yang terakhir. Ada contoh soalnya, yaitu tentukan salah satu akar persamaan nonlinier fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 jika diketahui nilai awal x0 sama dengan 0 dan x1 sama dengan 2,5 serta ketelitiannya hingga 2 desimal. Penyelesaiannya step pertama yaitu hitung fx0 dan fx1. Maka akan menghasilkan nilai fx0 sama dengan 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 6 sama dengan 6. Lalu fx1 sama dengan 2,5 kuadrat min 5 kali 2,5 plus 6 sama dengan min 0,25.
Step 2, hitung nilai taksiran akar selanjutnya. XR plus 1 sama dengan XR min FXR dikali XR min XR min 1 per FXR min FXR min 1. X2 sama dengan X1 min Fx1 dikali X min 1 min X0 per Fx1 min Fx0. Lalu dimasukkan angka yang tadi sudah diperoleh, yaitu 2,5 min 0,25 dikali 2,5 kurangi 0 per min 0,25 min 6 sama dengan 2,5 min 0,1 sama dengan 2,4. Step 3 yaitu hitung fx-nya. Itu dengan cara fx kuadrat sama dengan 2,4 kuadrat min 5,2,4 plus 6 sama dengan min 0,24. Lalu step keempat yaitu hitung nilai error. Dari error sama dengan xr min 1. Dengan nilai iterasi 0, xr 0, dan fxp 6. Untuk yang ke 0 dan iterasi ke 1, dengan xr 2,5, fxr min 0,25, error 2,5. Iterasi kedua, xr 2,4, fxr min 0,24, errornya min 0,1. Iterasi dilanjutkan sampai mendapat nilai error yang mendekati 0. Dan mendapatkan nilai iterasi ke-9 yang mendekati error, yang nilai errornya mendekati 0. Lalu selanjutnya ada metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Metode eliminasi Gauss sendiri yaitu dimana menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Matrik diubah menjadi argumen metrik yang terdapat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya diubah matrik menjadi matrik segitiga atas atau segitiga bawah dengan menggunakan operasi baris elementer. Ada contoh soal dari persamaan tersebut, yaitu di mana diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut. 2x plus 5y plus 3z sama dengan 1, 3x plus 4y plus 2z sama dengan min 3, x plus 3y plus z sama dengan 2. Step pertama yaitu merepresentasikan sistem tersebut ke dalam bentuk matriks. Yang pertama ada 2, 5, 3, 3, 4, 2, 1, 3, 1. Lalu 1, min 3, dan 2. Step kedua yaitu buat matrik tersebut dengan menjadi bentuk segitiga atas. Yang pertama dengan cara dikali setengah R1, lalu dikali min 2/7 R2, dapatkan 2 nilai 0, dan dikali min 7/6 R3, mendapatkan nilai segitiga 0, segitiga atas, dan didapatkan 3 persamaan yaitu x plus 5/2y plus 3/2 z sama dengan setengah y, yang kedua ada y plus 5/7 z sama dengan 9/7. Lalu persamaan yang ketiga adalah z min 1. Nilai persamaan ini didapatkan dari matrik tersebut. Step ketiga, substitusikan persamaan y plus 5/7z sama dengan 9/7. Y plus 5/7 dikali min 1 sama dengan 9/7. Y min 5/7 sama dengan 9/7. Y sama dengan 9/7 plus 5/7. Y sama dengan 14/7. Y sama dengan 2. Didapatkan nilai Y sama dengan 2. Lalu mencari X. Itu dengan di X plus 5/2, Y plus 3/2Z. Dimasukkan nilai Y dan Z, menghasilkan nilai X plus 10/2 min 3/2 sama dengan setengah. Lalu dipindah ruaskan menjadi X sama dengan setengah plus 3/2 min 10/2. X sama dengan min 6/2. X sama dengan min 3. Jadi nilai didapat yaitu X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Selanjutnya ada metode dekomposisi LU. Yaitu jika matrik A non-singular atau matriks yang mempunyai inverse, maka ia dapat difaktorkan, diuraikan, atau didekomposisi menjadi matriks segitiga bawah, L atau lower, dan matriks segitiga atas atau U upper dengan cara melakukan sejumlah transformasi elementer pada baris seperti contoh A sama dengan LU.
Metode dekomposisi LU yaitu di mana perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Transfer elementer pada baris A ke L dan U. Bisa kita lihat, L dan U digabungkan maka menghasilkan A. Dan A bila dibagi menghasilkan L menjadi L dan U. Algoritma dari dekomposisi LU yaitu mendapatkan matriks S, L, dan U. Lalu menyelesaikan matriks LZ sama dengan B. 3 menyelesaikan matriks U sama dengan X sama dengan Z. Contoh soal diberikan sistem persamaan linier sebagai berikut. 2A plus 4B plus 3C sama dengan 16. Yang kedua ada 3A plus 5B plus 2C sama dengan 12. Dan 4A plus 6B plus 3C sama dengan 12. Penyelesaiannya yaitu mengubah SPL menjadi matriks A. Seperti pada di bawah. 243 sama dengan 16. 352 sama dengan 12. 463 sama dengan 12. Itu matriks A. Yang kedua yaitu dekomposisikan matriks A untuk matriks U yang menggunakan metode OBE dan untuk matriks F menggunakan metode Short, yaitu dengan cara dikali setengah R1 dan dikali 3R+1 plus R2 min 4R1 plus R2 menghasilkan nilai matriks 1, 2, 3 per 2, 0, 1, 5 per 2, 0, 0, 1, yaitu matriks U. Lalu matriks SPL yang tadi sudah dibuat akan diubah menjadi matriks L dengan cara dimisalkan A sama dengan Ln, A2 sama dengan 2N, A31 sama dengan L31, itu 2, 3, 4. Lalu dimasukkan L22 sama dengan A22 min L21, U12 sama dengan L-3 kali 2 sama dengan min 1. L32 sama dengan A32 min L31, U12 sama dengan 6 min 4 kali 2 min 2. L33 sama dengan A33 min L31, U13 min L32, U25 sama dengan 3 min 4 per 3 per 2 min 2 kali 5 per 2 sama dengan 3 per 6 plus 5 sama dengan 2. Menghasilkan nilai matriks yaitu 2, 0, 0, 3 min 1, 3 min 1, 0, 4 min 2, 2. Step 3 yaitu tentukan nilai Z dengan proses substitusi maju. Z sama dengan 6, yaitu 2, 0, 0, 3 min 1, 0, 4 min 2, 2. Sama dengan Z1, Z2, Z3 sama dengan 16, 12, 13. 2Z1 sama dengan 16, Z1 sama dengan 8. 3Z1 min Z2 sama dengan 12, 3 kali 8 min Z2 sama dengan 12, min Z2 sama dengan 12 min 24, Z2 sama dengan 12. Lalu 4Z1 min 2Z2 plus 2Z3 sama dengan 12, 4 kali 8 min 2 kali 12 plus 2Z3 sama dengan 12. Lalu dikurangi 32 dikurangi 24 plus 2Z3 sama dengan 12, 8 ditambah 2Z3 sama dengan 12, 2Z3 sama dengan 4, Z3 sama dengan 2. Lalu didapatkan nilai Z1, Z2, dan Z3. Setelah mendapatkan nilai Z1, Z2, dan Z3, lalu tentukan nilai X yang merupakan solusi dengan proses substitusi mundur. UX sama dengan Z. Diperoleh tadi matriks 1, 2, 3 per 2, 0, 1, 5 per 2, 0, 0, 1. Dimisalkan X1, X2, X3 sama dengan 8, 12, dan 2. X3 sama dengan 2. Lalu cari X2-nya. X2 plus 5 per 2, X3 sama dengan 12, X2 sama dengan 5 per 2 dikali 2 sama dengan 12, X2 sama dengan 12 per 5, 12 kurang 5, X2 sama dengan 7. Lalu dicari nilai X1 plus 2X2 plus 3 per 2 X3 sama dengan 8. Lalu disubstitusikan dengan nilai X2 dan X3 yang telah diketahui, maka akan muncul nilai X1 sama dengan min 9. Jadi hasilnya X1, X2, X9 sudah diketahui. Lalu X1, X2 dan X3 itu dimisalkan A, B, dan C. Dan nilainya adalah A min 9, B7, C2. Selanjutnya ada metode interpolasi.
Selanjutnya ada interpolasi. Interpolasi di sini berguna untuk menaksir harga-harga dengan harga tengah antara nilai data yang sudah tepat. Interpolasi memiliki orde atau derajat. Ini adalah salah satu contoh soal dari interpolasi beda terbagi Newton, yaitu jika diketahui log 2 sama dengan 0,30103, log 4 sama dengan 0,6206, log 6 sama dengan 0,77815, log 8 sama dengan 0,90309. Berapakah log 5,5? Hitung dengan orde 2 dan 3 interpolasi Newton. Penjelasannya yaitu untuk orde 2, dimisalkan X0 sama dengan 6, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2. B0 sama dengan Fx0 sama dengan 0,7815. B1 sama dengan 0,60206 min 0,77815 per 4 per 6 sama dengan 0,08805. Lalu dicari nilai B2-nya yaitu 0,3013 min 0,0206 per 2 kurangi 4 dikurangi 0,0206 min 0,77815 per 4 per 6 dibagi 2 dikurangi 6 menghasilkan nilai 0,15052 min 0,8805 per min 4 sama dengan min 0,01562. Lalu dicari nilai F2X sama dengan B0 plus B1 dikali X min X0 ditambah B2 X min X0 dikali X min X1. Langsung dimasukkan saja hasil yang terdapat dan menghasilkan 0,74584. Setelah itu dicari nilai errornya yaitu dengan cara nilai BF2 dikurangi dari nilai F1 sendiri yaitu 0,74584 dikurangi 0,74036 dibagi nilai B1 yaitu 0,7403 menghasilkan nilai 0,0548 atau sama dengan 0,548%. Jadi hasilnya 0,548%. Dan bisa diamati ini adalah penyelesaian untuk orde 3. Sampai errornya adalah 0,194%. Alhamdulillah presentasi dari resume mata kuliah Matek 2 telah dilaksanakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.